Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a bihasmuhu al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga kita senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwati iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya, di mana kita di pertemuan sebelumnya sudah memasuki ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i berkenaan dengan memakmurkan masjid, berkenaan dengan Quran surat At-Taubah, ya, Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 19, di mana di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwasanya sebelum menerangkan tentang bagaimana cara memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu membahas tentang kepentingan membangun, kepentingan mu'amir, kepentingan adanya seorang mu'amir, seorang pemakmur masjidnya. Jadi tidak melulu membahas tentang bagaimana cara memakmurkan masjid, tidak melulu membahas tentang bagaimana cara membangun masjid, gitu. Kumaha carana nyapu, gitu, membersihkan, mengurus masjid, bukan. Tetapi membahas dahulu yang pertama dan yang paling utama adalah siapa mu'amirnya, saha nu bade ngamakmurkeunana, gitu. Karena memang di kita, sekali lagi faktanya, gitu, ngomongkeun bab fakta we. Faktanya memang banyak sekali masjid, tetapi tidak sedikit masjid itu tidak makmur. Kenapa tidak makmur? Bukan dalam arti tidak ada DKM-nya, gitu. DKM-nya bisa jadi aya jamaah di sana, rakyat di sana bisa jadi banyak. Namun mu'amir masjidnya tidak ada. Masyarakatnya seueur tapi nu janten mu'amirna teu aya, gitu. Masyarakatnya banyak tetapi yang menjadi pemakmur masjidnya itu tidak ada. Kenapa? Karena yang dibangun itu, yang jadi utama untuk dibangun itu masjidnya, gitu. Kumaha carana ngabangun masjid? Entah proposal lah, gitu, atau nyair lah di jalan, gitu. Kemudian dengan dana-dana tersebut dibangunlah masjid. Sesudah seperti itu, gitu, maka yang jadi masalah adalah siapa mu'amirnya. Masjid terus dibangun ari nu bade ngamakmurkeunna saha, gitu. Emangna DKM nyalira mu'amir, gitu. DKM kan hanya sekedar kepengurusan status unggul. Mu'amirnya itu mestilah orang-orang beriman sadeana anu berkewajiban menjadi mu'amir itu semuanya, gitu. Makanya sekali lagi diingatkan kenapa di Mekah 13 tahun tidak dibangun masjid, gitu, sama sekali ku Nabi. Karena memang ngabangun mu'amirna heula. Ngabangun mu'amir di mana? Di kosan, gitu, di kontrakan, di rumah sahabat. Darul Arkom, gitu. Darul Arkom saageng kumaha, gitu kan. Kita ngabangun mu'amir itu di sana, gitu. Kemudian ketika diceritakan banyak sekali kejadian kan, kejadian-kejadian yang memang tidak bisa disebut kejadian yang baik, gitu, bagi Nabi dan para sahabatnya mengalami hal tersebut ketika sedang membangun mu'amir. Eta teh can aya masjid. Sekali lagi belum dibangun masjidnya. Jadi nu pertama dibangun itu mu'amirnya. Itu sekali lagi diingatkan, gitu, untuk pertemuan sebelumnya. Jadi kalau hendak menonton video ini, video nu kamari kudu tamat heula, gitu. Tong di skip, gitu, istilah nama. Parah pisan di skip, gitu. Lihat di deskripsi. Lihat di deskripsi lah. Itu untuk video sebelumnya, gitu. Ikhwati iman rahimakumullah, selanjutnya setelah kita mengerti, setelah kita paham tentang pentingnya mu'amir, sekali ini bukan sekedar harus dipahami tetapi harus dirasakan juga. Tong saukur ka hartos tapi kudah karaos, gitu. Bukan sekedar dimengerti tapi harus dirasakan juga pentingnya mu'amir. Yang kedua, barulah
Allah barulah Nabi menjelaskan tentang bagaimana memakmurkan masjid. Barulah para sahabat semuanya menjelaskan tentang memakmurkan masjid sesudah membangun mu'amir. Tos aya mu'amir nama bade ngadamel masjid sabaraha ratus oge babari gitu. Gampang. Karena pasti akan makmur. Di sini dijelaskan bahwasanya dalam hal memakmurkan masjid, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun masjid. Karena tidak mungkin bisa memakmurkan masjid gitu. Secara hakiki memakmurkan masjid, namun masjidnya sendiri belum dibangun. Tentu saja di sini diceritakan bahwasanya Utsman bin Affan pernah di satu kejadian hendak meruntuhkan Masjid Nabawi. Kemudian setelah diruntuhkan, Utsman bin Affan itu bermaksud untuk memugar kembali bangunannya. Jadi memperindah. Sudah dihancurkan, kemudian memperluas, memperindah kembali Masjid Nabawi. Di antara para sahabat ada pula yang merasa keberatan, yang merasa menolak gitu. Dengan cara Utsman seperti ini. Dikarenakan disangka oleh sahabat itu bahwasanya Utsman melakukan tersebut gitu seolah menjadinya Utsman teh ngahancurkeun masjid anu tos dibangun ku Nabi gitu istilah kasar nama. Jadi Masjid Nabawi kan sudah dibangun oleh Nabi sakitu teh gitu. Sakitu tos dibangun ku Nabi. Kemudian oleh Utsman mau dihancurkan, mau diperluas seolah menghancurkan milik Nabi gitu. Tetapi di sana Utsman menjawab, "Innakum qad aksartum." Sesungguhnya kalian terlalu banyaknya memperbincangkan ketidaksetujuan kalian terhadapku. Padahal kalian juga sudah mengetahui bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala atau mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan bangun sebuah rumah di surga baginya. Sebuah rumah baginya di surga. Jadi dengan kata-kata Utsman seperti ini, ketika menjawab ketidaksetujuan sahabat, berarti dalam artian Utsman sedang mempraktekkan sabda Nabi, yaitu membangun masjid gitu. Yaitu membangun masjid dengan cara menghancurkan, memugar untuk memperindah, dengan maksud memperindah, itu hendak mengamalkan dalil, mengamalkan sabda Nabi, yang mana barang siapa orang yang membangun masjid akan dibangun rumah di surga gitu. Ini tentu kita sudah paham. Ikhwatu iman pasti hatam lah urusan dalil membangun masjid mah. Nah, tiap ngabangun masjid di proposal pasti ada dalil eta gitu. Pasti ada dalil eta. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah gitu, pasti akan dibangun rumah di surga gitu. Pasti ada eta. Namun sekali lagi poin intinya sanes kadinya. Poin intinya bukan ke sana. Poin intinya yang ada di proposal itu harusnya jangan dalil nu eta di proposal teh. Kuduna di proposal teh tos aya catatan siapa yang akan menjadi muamirnya. Da dalil nu kieu mah atuh para agnia tos hatam. Sudah hatam. Yang membangun masjid akan dibangun rumah di surga sudah hatam. Tetapi siapa yang akan jadi muamir ketika masjid itu sudah dibangun, tak itu yang belum ada, yang terkadang luput di proposal tara aya gitu. Di proposal mah aya susunan panitia unggul, tapi susunan muamirna saha gitu. Harusnya dicantumkan saha Yasin. Kedua, bidang ekonomina Yasin, bidang dakwahna Yasin gitu. Jadi muamirna teh sorangan. Masih leuheung lah sakitu mah daripada eueuhan pisan gitu. Nah itu catatannya ya. Catatannya dalam hal membangun masjid. Di sini Utsman membangun kembali masjid. Kenapa? Karena Islam geus kuat. Muamirna sudah jelas gitu. Muamirna sudah jelas. Masjid di Badagan oge gitu. Ketika masjid diperluas karena memang jelas. Bade untuk diperuntukkan untuk kalangan muslim yang memang sudah meluas juga. Anu bakal ke masjid eta. Kalau masjidnya hanya sebatas masjid biasa dengan bangunan biasa, tentu yang masuk muslim pun akan terbatas. Tetapi ketika diperluas, semua muslim bisa masuk, istilahnya juga gitu.
Istilahnya seperti itu gitu. Kemudian kan di kota-kota yang ditaklukkan oleh Islam dibangun juga masjid gitu. Supaya muslim tidak terlalu jauh tongka nabawi wae gitu salat teh. Ka masjid nu di daerah oge berarti aya gitu. Kan juga gitu, aya muamirna ngabangun teh. Menaklukkan kota, ngabangun kusabab muamirnya sudah dibangun 13 tahun di Mekah. Jadi tekudu hariwang gitu. Jadi tidak khawatir jika kekurangan muamir karena sudah banyak. Dibangun we masjid. Menaklukkan kota dibangun masjid. Menaklukkan kota dibangun masjid. Ngabangun masjid teh kusabab aya muamirna. Utsman juga sama gitu. Utsman juga sama dengan mengamalkan dalil Nabi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah akan dibangunkan rumah nanti di surga. Tentu saja Utsman sudah memahami firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 19 tentang pentingnya seorang muamir. Itu yang pertama. Jadi naon heula ngamakmurkeun masjid teh ngabangun heula. Nah, paham lah eta mah. Geus pasti Ustaz cenah ngabangun mah pasti bakal aya. Oke. Urang lajeng nu kadua. Bahwasanya ketika memakmurkan masjid masih dalam tahapan memakmurkan hisiahnya, fisikalnya gitu. Berarti kita juga memakmurkan isi masjid dan juga ruangan-ruangan masjid. Sadeana we eta mah. Semuanya gitu. Masjidnya berarti masjid mah kan ruangan gitu. Ruangan masjidnya kurang bersihan secara berkala gitu. Jangan sampai adanya istilahnya saminggu can pernah dibersihan entong dugikeun ka kitu. Berarti cirina masjid teh teu makmur. Masjid aya nu salat aya, tapi sok dibersihan tara tah. Cirina teh dimakmurkeun. Dimakmurkeun ku salat tetapi fisikalna teu makmur, sami gitu. Sama itu juga harus jadi perhatian. Itu yang pertama fisikalnya dulu. Yang pertama membangun, kemudian yang kedua membersihkan gitu. Kade ieu mah. Jangan sampai juga terutama nu sok jadi naonnya nu tara jadi perhatian terutama WC di masjid gitu. Tong sampaikeun ka terbengkalai teu kabita ka masjidna WC-na goreng. Aya jami nu kitu teh kan gitu. Masjidan alus WC-na goreng teu kabita gitu. Itu harus jadi perhatian, itu harus jadi perhatian. Dalam artian kita memperbagus WC teh gitu, sanes kanggo pribadi kan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi memang ini kepentingan umat, dan memang penting, memang penting. Ai masjid teh tempat sholat, ari sholat teh biasana lamun batal kudu wudu heula, ari wudu heula kudu aya cai gitu. Jadi kudu kacai heula. Lamun caina ayeuna teu ngeunaheun atau memang eueuh caian kudu kumaha? Ka imah heula, jauh-jauh ka imah heula, mending salat di imah atuh. Itu seperti itu urusan ruangan, fisikal. Urang tos paham-paham. Ngan kadang teu karasa gitu. Kadang tidak terasa oleh kita. Itu nu kadua, nu katilu. Aya oge nu teu kalah penting ya, tidak kalah penting yaitu bab mihrab, tempat imam. Tempat imam. Ari imam teh ku urang disebut imam teh, ku urang disebut ustad teh jalma anu ku urang dianggap soleh, jalma anu ku urang dianggap leuwih pinter agamana tinimbang urang leuwih luhur. Ayeuna tempatna kotor maknya teuing atuh gitu. Itu juga sama, harus jadi perhatian. Kalau yang bagus kan disediakan ruangan khusus gitu. Jadi si ustad teh sataca ngisi teh didinya heula gitu. Didinya heula sataca ngisi teh gitu. Aya nya mihrab lah gitu. Jika waktu zaman dahulu mah jika Maryam gitu. Maryam kan ditempatkan di mihrab, tempat khusus yang dekat dengan yang menempel dengan masjid seperti itu. Imam di sana dulu gitu. Ngeunah nama didinya gitu. Itu harus jadi perhatian juga. Sekali di urusan fisikal. Urusan fisikal. Namun urusan fisikal mah berarti urusan sarerea. Sadeana nu kudu ngabebenah gitu. Kemudian termasuk juga urusan fisikal. Selain membersihkan, selain mengupgrade gitunya. Sampai terlihat bagus, terlihat menarik. Tepikeun ka kabita kadinya. Orang musyrik oge tepikeun ka kabita kadinya gitu.
Selain hal itu juga ada beberapa hal yang memang oleh syariat dilarang gitu untuk dilakukan terkait fisikal nanya gitu. Seperti menyerupakan bangunan masjid dengan bangunan peribadahan yang lain gitu nya. Anu pernah rame teh masjid naon? Masjid Asapar nya. Nu pernah rame cenah gitu. Cenah bangunanna sami jeung naon konspirasi Zionis cenah gitu. Cenah eta. Wallahu a'lam benar dan tidaknya kumaha niat Kang Emil dan sebagainya gitu. Nu penting kalaulah ini menyerupai, tentu ini tidak boleh. Tentu ulah menyerupai. Masjid teh rumah Allah. Gitu. Masjid itu rumah Allah. Ditata sedemikian rupa karena memang memiliki ciri khas tersendiri. Sama seperti simbol-simbol agama lain yang peribadahannya memiliki ciri khas sendiri. Kan telucu di masjid aya salib gitu. Aya kubah di payunan kubah teh lambang salib kan telucu. Saya cenakan urusan bangunan mah teu masalah, sanes teu masalah ieu menyerupai ya. Telucu masjid teh rumah Allah gitu. Kemudian ada lambang-lambang yang menyerupai kepada simbol orang kafir, tentu ini tidak boleh. Tentu tidak boleh. Termasuk juga di dalam syariat tidak bolehkan tempat imam yang lebih tinggi daripada tempat makmum gitu. Tempat imam yang lebih tinggi daripada tempat makmum. Padahal di hadis sudah jelas kan. Imam itu mesti berdiri di makom yang sama dengan makom makmum. Di makom yang sama dengan makom makmum. Tidak boleh lebih tinggi si imam. Itu juga sama. Urusan fisikal. Sekali di urusan fisikal. Jadi kalau mau memang serius gitu. Kalau mau serius memakmurkan masjid, yang pertama muamirna heula, nu kadua fisikalna heula sok. Gitu. Fisikal, urusan fisikal. Yang perlu juga ditata sedemikian rupa. Karena sekali lagi lamun ngobrolkeun bab maknawiyah, memakmurkan secara maknawi atau memakmurkan isina, eta urang tos langkung paham juga nanti tinimang anak mah. Komo pemuda mah. Seueur program ku pemuda kan dirancang, program A, program B, program C. Eta teh kan ngamakmurkeun hungkul. Isina bade ngamakmurkeun hungkul. Di masjid aya program naon, di masjid program naon. Latihan perang di masjid gitu. Latihan panahan gitu. Kemudian ngajar budak TK, ngajar SMP gitu. Program bahasa Arab, program usul fikih gitu. Bahasa Jepang di masjid sok. Bahasa Cina. Di masjid kan program hungkul urusan maknawiyahna mah lah bisa jadi leuwih hatam gitu. Tetapi terkadang yang tidak dilirik itu fisikalna heula, urang urusan fisikalna. Sajeuna memang keperhatikeun fisikal teh. Cuman nyada kumaha. Atuda ngobrolkeun atuda mah mau beres sajam 2 jam atuh. Mau beres sapoe 2 poe. Ini harus kesadaran bersama. Makanya kalau masih berbicara dan juga jawabannya atuda berarti muamirna can aya. Muamirna can aya. Geus gitu. Lamun muamir can aya kumat atuh Ustad masjidna percuma. Atau sakitu beres gitu. Atuh kumaha masjid tos dibangun. Panjang. Sok. Bade kumaha da. Sekarang nya kan ayeuna ngobrolkeun pemakmuran masjid. Kemudian ngobrolkeun fisikal. Ari kata DKMT misalkan kepada para agnia, para jamaah, kita butuh ABCD untuk apa? Untuk merenovasi masjid. Masjid teh bocor wae tiap hujan teh. Gitu. Atau lamun aya nu ngecas leuwih ti 3 teh parem wae listrikna gitu. Mengkhawatirkan gitu. Masjid teh. Gitu, atau tiap adan sanggeus adan teh pasti bareng gitu misalkan. Saking ku mengkhawatirkanna gitu. Atau WC teh cayan. Kemudian mengajukan ke jamaah, ngobrol ke jamaah gitu. Masjid kondisinya seperti ini. Kemudian jamaahna ngajawab atuda. Tah eta teh ciri tidak ada muamirnya. Masjidna jadi percuma. Kanggo naon ngabangun masjid aya taya muamir mah gitu. Untuk apa? Seperti itu. Makanya sekali lagi ini mohon maaf program siaran recording tiap malam Jumat ini sengaja di studio gitu, tidak di dalam masjid.
Tetapi di studio PC Pemuda Bandung Kidul itu sengaja gitu. Supaya apa? Supaya kita tersadarkan. Yang paling penting bukan bangunan masjidnya, yang paling utama bukan bangunannya, tetapi membangun mu'amir. Tah, iya salah saji contoh ngabangun mu'amirna, membangun mu'amir. Ini salah satu contoh gitu. Kayu mu'amir unggul, cenah mah cek Yasin. Insya Allah mu'amir unggul, insya Allah mu'amir unggul gitu. Semuanya insya Allah jadi semoga kita termasuk menjadi mu'amir. Dan urusan memakmurkan yang pertama yaitu fisikalnya, insya Allah kita tidak akan menjadi orang nomor 2, selalu menjadi orang nomor 1 gitu. Badai fisikal, badai maknawiyah, badai isina atau badai luarna hayu gitu. Tong hoyong luarna hungkul, nah nu penting ngilu ngaji we abdi mah gitu. Nu penting dipakai sholat we abdi mah sholat kadinya gitu. Ari kana fisikna teu perhatian gitu. Itu tentu saja bukan sifat mu'amir. Bukan sifat mu'amir seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian termasuk juga fisikal yang mana ya bukan diharamkan mungkin, tetapi lebih baik gitu. Yang menurut syariat itu lebih baik yaitu memisahkan tempat masuk antara perempuan dan juga laki-laki. Nah itu lebih baik, lebih terjaga lah. Lebih terjaga dan lebih suci gitu. Memisahkan tempat masuk dan tempat keluar bagi laki-laki, bagi ikhwan dan juga akhwat gitu. Itu juga termasuk. Jadi ngabangun masjid tong sagawayahna, ngabangun we ruangan. Sadi teh lebetna ka mana? Oh dukanya ka mana? Ka payun panginten, ka tempat imam ternyata ka mimbar. Moal mungkin kan. Tong gitu. Ikhwan di mana masuknya, akhwat di mana masuknya, tong sampaikan ka ikhtilat gitu. Jangan sampai ada percampuran antara ikhwan dan akhwat. Masjid teh rumah Allah gitu, tapi di jerona aya ciri-ciri pimaksiatnya teu lucu kan gitu. Teu lucu. Tiap bade masuk atau bade keluar papasan wae jeung si dia kan teu lucu. Gitu. Ngomongan tosan, aduh. So cenah ieu mah pantona dipisahkeun gitu. Pantona dipisahkeun, tapi di masjidna memang teu dihijab gitu. Taya pembatasna gitu. Jadi we si dia teh bisa wae ngobrol di masjid sarua teh lucu eta oge gitu. Urusan ieu nya fisikal sakali di urusan fisikal. Jadi karena kita sudah paham masjid ini adalah rumah Allah, karena kita sudah paham masjid ini adalah tempat yang mulia, nyagengan saukur ruangan. Tapi ruangan teh suci, sakral, aturanna khusus. Teu bisa aturan di imah urang disarwakeun jeung aturan di masjid, teu bisa. Tidak bisa. Apa yang kita lakukan di luar tidak bisa diterapkan sama dengan yang dilakukan di masjid. Aturannya khusus, semuanya harus khusus. Tapi kan kabangunan-bangunan wae kudu jiga kumaha diatur ku masjid. Diatur ku Allah jeung Rasulna gitu. Itu seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, mungkin itu saja untuk bagian pertama mengenai imaratul masajid, memakmurkan masjid. Yaitu kitanya kembalilah tazkirah, sekedar mengingatkan kembali, sekedar sebagai pengingat saja, karena sakali deui urusan ngamakmurkeun fisikal kahar ihwatu iman pasti ngartos. Ihwatu iman pasti ngartos. Ngabangun masjid, komo arsitek pasti hatam gitu. Tentang kumaha bangunan masjid gitu, pasti hatam. Cuman yang perlu diterangkan oleh ustadz itu bukan masalah bangunanana gitu, lain kudu kumaha bangunanana, tetapi urusan syariat gitu, hukum-hukum syar'i yang ada dan juga terkait dengan bangunan itu sendiri. Urusan tempat imam, urusan jangan menyerupai orang kafir, urusan harus dibedakannya masuk dan keluar bagi akhwat dan ikhwan gitu. Kemudian pemeliharaan juga harus ada gitu. Itu kan fisikal. Oleh karena itu sekali lagi kita semua mengajak ikhwatu iman bahwasanya memakmurkan masjid itu bukan sekedar sholat jeung ngaji wungkul. Lain sekedar sholat jeung ngaji jeung maca Quran wungkul. Tetapi diperhatikan juga bagaimana kita memakmurkan fisik zohir masjidna. Matakna tong ngotoran di masjid teh gitu. Tong ngabala di masjid teh.
anu ngaos kemudian aya konsumsi ngabarala eta teh. Duh. Eta teh rumah Allah, tong disarwakeun jeung imah urang. Di imah urang balang geus biasa da urang sorangan. Gitu, nu ngabersihanana. Di imah Allah emang ku urang dik dibersihan, tara eta teh. Dibersihan mah ku marbot deui. Jadi nu loba pahala teh jadi marbot geura gitu. Tukang beberes masjid gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai pemakmuran masjid, imaratul masajid di bagian maknawiyah secara maknawi. Mungkin kita juga sudah paham seperti pengajian, sholat, dan sebagainya. Namun ada juga beberapa hal yang mesti diperhatikan, hal-hal kecil lah yang mesti diperhatikan dari memakmurkan masjid secara maknawiyah ini yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk ikhwat iman juga, kalau ada pertanyaan gitu yang ingin disampaikan baik masalah ini maupun masalah yang lain, bisa dicantumkan di kolom komentar atau tidak ditulis di WhatsApp gitu ya, dikirim ke WhatsApp yang ada di bawah ini. Kayak Ayah tanya, nah kayak Ayah gitu. Kayak Ayah cenah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.